Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ketemu lagi dan video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang produk EcoRacing yaitu dari PT BES, dan yang kedua di video ini saya akan jelaskan produk yang luar biasa juga yaitu namanya Eco Farming. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan itu gratis. Langsung saja kawan-kawan, Eco Farming adalah sebuah pupuk organik ya. Ini super aktif dan sebagai solusi cerdas untuk bertani. Jadi, penjelasannya adalah untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik, itu kita perlu memperhatikan keseimbangan agroekosistem. Kita semua tahu bahwa agro adalah ilmu teknologi dalam hal produksi pemanfaatan tumbuhan. Ekosistem adalah ekologi ya, atau tempatnya begitu. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam bertani. Yang pertama adalah komponen abiotik, itu meliputi air, tanah, udara, cahaya, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Kemudian ada komponen biotik, ini menyangkut mikroorganisme, biota tanah, gulma, penyakit hama, dan lain-lain. Nah kawan-kawan, ini penjelasannya bahwa siklus dari ekosistem adalah ada banyak makhluk hidup yang tinggal di sebuah tempat, seperti ada predator, kemudian ada matahari, ada hujan, ada tanah, ada cacing, dan sebagainya. Ini semua berperan dalam proses pertanian. Nah kemudian tanah yang ideal itu adalah pertama sifat fisiknya, struktur dan teksturnya, kemudian sifat kimiawinya, kapasitas tukar kation, KTK ya, atau keasaman, sifat biologi, bahan organik, dan lain-lain. Nah, untuk tanaman, nutrisi itu idealnya adalah membutuhkan 13 unsur hara ya. Ada unsur hara makro, unsur hara makro sekunder, primer, dan unsur hara mikro. Nah, kemudian komponen lainnya ada air, udara, dan sebagainya, iklim juga berpengaruh. Dan problemanya adalah masalahnya di Indonesia ini para petani mengalami banyak kendala. Penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak organik berlebih itu menyebabkan masalah-masalah. Jadi seperti ini ada beberapa contoh produk yang bukan organik, itu mengakibatkan satu, kawan-kawan, kerusakan pada tanah. Kita melihat bagaimana video ini, kekeringan yang terjadi di petani, kemudian matinya organisme penjubur tanah. Betul sekali, karena adanya tadi pupuk kimiawi sehingga makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah, unsur hara dan sebagainya itu mati ya. Kemudian yang ketiga, produk pertanian mengandung residu kimia yang berbahaya. Nah, jikapun kita bertani kemudian menggunakan bahan kimiawi, itu juga berbahaya terhadap hasil dari pertaniannya ya, buah-buahannya. Ini menyebabkan penyakit dan lain-lain. Nah, ini dampak dari pestisida kawan-kawan. Jadi residu pestisida ini mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap kesehatan manusia. Seperti ini penjelasannya. Silakan dijawab, mohon maaf silakan dibaca maksudnya. Dan ini siapa yang bertanggung jawab? Oke, jadi ada beberapa kasus petani yang meninggal karena apa? Karena ini ya, di sini penggunaan pupuk kimia, menggunakan ini listrik untuk membasmi hama, sehingga mengakibatkan kematian bagi petani karena aliran listrik biasa seperti ini. Kemudian pupuk kimia penggunaannya, dan ini akan mengakibatkan matinya musuh alami hama dan musuh hama yang resisten ya. Ini seperti hama yang terjadi di beberapa petani, serangga, jamur, dan sebagainya. Nah, solusinya adalah PT BES memberikan sebuah solusi penggunaan pupuk yang organik, yang ramah lingkungan, dan tidak merusak unsur hara, tidak merusak kesuburan tanah, yaitu namanya Eco Farming kawan-kawan. Ini Eco Farming adalah pupuk super aktif yang terbuat dari mikroorganisme. Ini mengakibatkan pemberian pupuk Eco Farming di hak
-5 kondisi lahan macak-macak ya. Penyemprotan padi juga menggunakan pupuk bioaktivator eco farming dan hasilnya seperti ini. Pakai pupuk eco farming, satu rumput tumbuh anakan padi lebih banyak. Begitu ya. Ini juga ada petani juga menggunakan pupuk eco farming lebih cepat dalam hal panen, tapi tanpa menggunakan pupuk eco farming ini kelihatan lebih lambat ya. Ini testimoninya, banyak sekali yang sudah menggunakan pupuk ini, baik di tanaman tomat, kemudian di tanaman mentimun ya, sayuran, dan ini juga ada di beberapa tanaman seperti cabai ya. Kemudian ini ada beberapa petani juga yang sudah melakukan lahan uji coba penerapan eco farming tahun 2019. Panen perdananya lahan uji coba ini cukup sukses. Dan kawan-kawan, penjelasan pupuk eco farming adalah pupuk organik super aktif hasil penelitian ahli pertanian lebih dari 17 tahun yang memiliki kelebihan antara lain adalah: 1. Mengandung bakteri positif ya, yang dapat mengurai bahan organik dalam tanah sehingga dapat merestorasi kesuburan tanah. Kemudian yang kedua, mengandung 13 unsur hara sebagai alternatif dan lain-lain. Tinggal dibaca saja. Dan ini legalitas formalnya sudah mendapatkan izin dari Kementerian Pertanian RI, SK Mentan tahun 2020. Tanggal SK, nama perusahaan, dan nomor pendaftaran. Jadi produk eco farming ini sudah mendapatkan izin. Nah, ini adalah manfaat eco farming. Pada tanah ini bisa meningkatkan unsur hara tanah, mengurai bahan organik dalam tanah, meningkatkan pH menjadi normal, dan mengembalikan kesuburan lahan. Kemudian manfaat eco farming pada tanaman juga bisa memaksimalkan potensi hasil produksi, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat, menjadikan tanaman sehat dan produktif, dan sebagainya. Kawan-kawan, banyak sekali kelebihannya. Bagi para petani ini juga merupakan satu hal yang positif karena bisa meringankan biaya produksi, khususnya pupuk dan pestisida kimia, menjadi alternatif pemupukan berimbang dan menekan pemakaian pupuk kimia sintetis 75% bahkan 100%. Nah, jadi eco farming adalah solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Oke, ini ada beberapa penyebab kegagalan karena salah pengaplikasian eco farming. Insya Allah saya akan berikan informasi selanjutnya mengenai hal ini di video yang sudah saya siapkan, dan linknya ada di bawah di deskripsi ya. Demikian untuk saat ini, mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan petani kita tetap jaya, lahannya subur, dan produksinya juga melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.